Lebih ke unyu ya kira. Aduh. Unyu mau nampol. Masih ingat nggak Dit sebutan Bang Pras kayak Adit waktu itu? Adit ini orang yang terlucu mungkin. Oh iya. Di komunitas. Di komunitas. Enggak lah Bang. Banyak yang lain. Banyak. Kemarin saya buat konten kan, dihina, orang perendapan. Saya mau buat street food mungkin. Aduh. Hello, how are you? Kalau bisa dibilang istrinya cantik banget tuh. Iya dong. Banyak tuh yang komen tuh spill dukun. Tapi emang ada dukunnya nggak? Sedikit. Dan insya Allah saya kayaknya mau coba audisi suci deh. Hai classy people, welcome to podcast Buka Kata dan pastinya bareng saya Nata, dan kalau ada Bang Hanafi pastinya kita bintang tamu kita kali ini. Kalau classy people tahu Paca Parui. Pacah Pari 3 1. Nah, ini adalah salah satu membernya nih Bang. Iya. Iya. Langsung saja kita sambut Sambut, oke. Super Dede. Super Dede sih. Adit Tanca maksudnya. Oh, Adit Tanca. Halo Bang Adit. Halo Kak. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sedikit pilek. Oh, sedikit pilek. Sedikit. Kok manggilnya Super Dede sih Bang Hanafi? Oh ya, gimana itu bisa jadi Super Dede? Padahal kan mirip Pogba kan. Kok gitu? Tambah Ya namanya kita di Minang, kalau kita yang tidak terlalu ganteng pasti banyak di Bang Adit. yang ngetawain. Aku enggak ya Bang Hanafi doang. Ya namanya juga udah berdamai dengan diri sendiri Kak gitu. Tapi enggak kembaran kan? Enggak. Enggak. Kirain. Bang Adit itu, kalau aku pribadi taunya Bang Adit itu di Paca Parui nih. Iya. Nah, kalau classy people kan kebanyakan classy people nih Gen Alpha sekarang nih Bang. Oh, Kayaknya udah nggak nonton lagi tuh. Boleh nggak dijelasin dikit dulu tentang Paca Parui itu apa Bang? Jadi Paca Parui itu karya Minang yang dibikin oleh senior saya di stand up, Bang Pras. Jadi Paca Parui itu mengangkat cerita-cerita Minang yang relate lah dengan kehidupan sehari-hari di Minang gitu. Dan alhamdulillah berjalan berapa tahun ya? 4-5 tahun. Nah Bang Adit ini adalah salah satu talentnya nih. Iya. Dia preman tapi aku gak takut gitu. Dia preman, terus tatoan juga ya. Buka baju gitu. Pakai stiker tatonya. Iya tapi dilihat nggak takut sih gitu. Lebih ke unyu ya kira. Aduh. Unyu mau nampol. Soalnya saya sering nonton dulu ada bunyi-bunyian gitu kan. Iya. Gimana Adit? Boleh diulang nggak Bang? Kalau bunyi-bunyian tuh biasanya tuh editornya tuh. Gitu. Dari sound effect tuh biasanya. Sound effect. Sound effect. Enggak, itu sound effect itu. Kirain itu real ya. Nanti kalau classy people nggak tahu, nanti kita tampilin sedikit klipnya yang di Paca Parui. Paca Parui itu kan genrenya komedi ya. Komedi. Nah boleh nggak Bang Adit ceritain di Paca Parui itu mulai jadi talent itu gimana? Saya jadi talent di Paca Parui itu waktu saya masih sekolah, itu kelas 2 SMA tahun 2016 kalau nggak salah itu. Jadi awalnya saya nggak tahu Paca Parui itu apa. Taunya cuman teman-teman aja yang ngeliatin, ya kadang dia cerita-cerita gitu kan. Terus saya emang udah suka sama stand up dari 2014 gitu. Nonton Suci 3, Suci 4 gitu kan. Pengen tahu di Padang ada nggak yang kayak gitu kan. Taunya di searching di Instagram ada komunitasnya stand up Indo Padang. Jadi saya awalnya nonton aja. Nah, jadi penonton lah di stand up Indo Padang kan.
waktu itu di 2016 itu masih di Rimbun Coffee. Penonton bayaran deh. Enggak. Kalau penonton gitu. Memang asli ya. Memang asli pengen nonton. Mungkin ada sedikit pengen nyoba gitu. Dan kebetulan waktu itu MC-nya Bang Pras sama Bang Rin entah Bang Sadik itu nggak salah. Rin Hermana ya. Iya. Jadi ya tampang saya yang kayak gini kan. Terus MC-nya Bang Pras. Jadi di teknik stand up itu riffing itu mencela penonton lah. Bukan mencela artian bukan merendahkan ya, tapi mencela biar orang ketawa terus nanti dinaikin lagi kitanya. Masih ingat ngadit sebutan Bang Pras kayak adit waktu itu? Aneh-aneh itu. Apa contohnya? Aneh, saya dibilang alien lah, segala macem lah. Bang Pras. Serius. Tapi saya nggak masuk Nggak baper hati, ya. Nggak baper. Nah dari sana saya disuruh maju sama Bang Pras. Terus habis itu di follow langsung Instagram saya sama Bang Pras gitu. 2 hari habis di follow langsung di DM sama Bang Pras. Mau nggak main di Pacaparui? Ini ada karakter nih kata dia kan. Ya saya belum pernah nonton Pacaparui. Ya saya oke-okein aja gitu. Ya habis itu ikut briefing syuting baru saya ngelihat Pacaparui dari episode 1 sampai terakhir yang pas saya main itu 15. Saya nonton sampai episode 14 baru saya nonton itu. Terus dikasih karakter yang berbunyi-bunyi itu ya. Awalnya cuman preman aja. Preman yang pakai tato-tatoan gitu. Terus di lapangan, pas di lapangan ketemu sama Bang Pras, coba mulutnya kayak gini. Aduh pandai banget. Ini contoh. Coba mulutnya kayak gini. Kayak gitu. Sekarang udah di stand up malahan pakai sound asli ya, Dit. Akhirnya nggak bisa sound effect nih langsung aja. Wah, aja, gitu ya. Nonton langsung ketawa lah. Iyalah, lucu lucu banget. tahu. Oke. Adit ini orang yang terlucu mungkin. Oh iya. Di komunitas. Enggak lah Bang. Banyak yang lain. Banyak. Masuk karir ke komedi berarti di Pacaparui dong. Di Pacaparui. Oh, baru sangat stand up abis tuh. Iya setelah syuting beberapa minggu setelah syuting itu baru coba-coba bikin materi nulis gitu, coba open mic. Oh berarti langsung abis di Pacaparui ikut komunitasnya lagi gitu. Iya betul. Awalnya kan saya cuma penonton aja. Oh berarti kan tadi Bang Adit udah bilang sukanya itu dari 2014 gitu. Iya. Nah serius mau jadi komika juga gitu. Itu kapan? Pas setelah menjalankan awal-awal open mic masih kurang lucu kan. Setahun kalau nggak salah, setahun tak berapa bulan setelah gabung baru coba-coba ikut lomba gitu. Oh iya. Ya alhamdulillah menghasilkan. Tapi benar juga sih kalau kata Bang Ambon kemarin, kan kita sebelumnya ada Bang Ambon juga nih. Oh iya. Iya. Bilangnya kalau untuk lucu itu aja dia butuh 1 tahun. Berarti iya, benar. Bang Super salah. Bang Adit juga merasakan hal yang sama ya. Iya. Nah tapi setuju nggak bahwa untuk 1 tahun itu membangun mental seorang komika itu? Membangun mental sampai sekarang saya masih kadang kalau mau open mic, mau stand up, mau job pun masih nervous juga. Iya. Sampai sekarang orang masih sakit perut betul. Iya. Naik asam lambung. Asam lambung ada yang muntah-muntah. Iya. Oh iya, ini serius? Kaki kesemutan. Serius. Ini lebih ke sakit gak sih? Sakit kepaksa show gitu. Ya kayak gitu tuh susahnya stand up tuh karena dia berdiri sendiri ya, Dek. Iya, betul. Jadi kalau ketika kita tidak lucu, jadi kita bingung ngadu ke siapa. Nggak mungkin. Betul. Penonton nggak mungkin kayak gitu tuh. Oke, pernah nggak Bang Adit kayak di posisi lagi mencoba-coba stand up waktu awal-awal ya, dan para penonton nggak ketawa, itu gimana ngehadapin? Dengan cara saya Adit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup. Langsung ditutup gitu. Oke, dikenal ini dong komika Pangambo dong. Enggak ya. Tapi kalau memang lagi nggak lucu ya udah
nggak usah lama-lama di atas gitu. Iya. Mending sadar diri. Mending sadar diri ya. Baca assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum. Bang Hanafi pernah juga? Pernah, biasanya kalau dikasih sama MC tuh cari kelucuan 3 menit edit dah. Iya, Kalau betul, tidak betul. sadar diri. Oh gitu. Atau enggak dilempar sama kopi susu biasanya tuh. Kalau enggak Ini lucu. serius. Aku udah trauma Bang. Aku pernah percaya. Ancaman MC aja supaya banyak komika yang naik. Soalnya kita kan open mic itu ada list itu bisa di 16, paling sedikit 12, 13 orang gitu yang mau nampil gitu. Mulai itu jam 8, siap tuh jam 12. Makanya harus cepat gitu. Iya. Nah, 3 menit kalau nggak lucu udah turun. Assalamualaikum. Kadang bisa beberapa komik itu ada yang tampil di jam 00, di jam lewat dari udah berganti hari. Udah 2 hari kami open mic tuh. Oke, wah lucu. Jadi kalau komika atau nggak lucu, pasti dia tuh kecewa. Ada yang nggak tidur Betul, semalaman. betul. Ada yang hilangin stresnya lah gitu. Berarti Bang Adit juga salah satu komika yang bertahan kan? Soalnya kan kemarin kita bahas bahwa ada sampai yang kayak sekali open mic gak lucu. Iya, ada ini yang hilang. Iya, tapi Bang Adit juga termasuk senior kan di komunitasnya? Bisa dibilang lah ya. Senior saya nih. Iya. Dan inilah buktinya ya. Udah tertempa batin dan mental aja. Karena konsisten juga kan. Iya. Kayak gitu. Oke, berarti kan di Pacapari itu udah nggak ada ini lagi ya Bang, episode terbaru lagi ya? Karena sibuk belum juga ya. Lagi sibuk ya. Hiatus kali ya bisa dibilang. Sepertinya. Nah terus Bang Adit akhirnya solo karir gak sih kelihatannya? Jadi solo dalam artian mau mencoba jadi content creator, betul. jadi komika, pokoknya secara tagak surang lah gitu bahasa Padangnya. Iya, itu gimana Bang untuk memutuskan percaya diri gitu? Oke deh, coba deh gitu solo gitu. Waktu di tahun 2000 pas COVID deh. COVID kalau nggak salah itu. COVID kan aktivitas segalanya kan nggak ada itu. Open mic pun mulainya di setelah PSBB itu 2022 ya kayak 2021 kali. 2021 ya. Sekitaran itu deh. Itu kebetulan saya waktu itu nyari kerja, merantau ke Flores dulu. Jadi setelah di 2022 akhir saya ditelepon sama Wahyu lagi, di chat sama si Wahyu, sama teman gitu, sama Wahyu kan. Pulanglah, bahasa Minangnya ya, pulanglah. Ngonten di Padang lah ya gitu. Makanya saya pulang dari Flores ya mulai aktif lagi stand up, mulai ngonten lagi sama Wahyu, alhamdulillah naik gitu. Ya membangun personal branding sendiri. Berarti juga dari Bang Wahyunya juga kayak ngajak teman-temannya juga ya, karena betul. bisa dibilang terjun duluan dong. Iya, betul. Iya. Main lah Bang Wahyu. Oke. Ya karena komika ini memang harus mencari personal brandingnya juga kan, di luar dari stand up gitu, agar dia lebih dikenal lah. Iya. Betul. Padang gitu. Iya benar, karena kita tahu kayak kita bahas sebelumnya komika itu banyak kan. Ya banyak. Branding itulah yang membedakannya. Udah jutaan kali ya komika di Indonesia. Ribuan lah. Nanti kita cek sensus deh. Kayak nggak ada ya. Oke. Oh, dititin sini. Oke. Terus Bang Adit kayak kan akhirnya terjun nih sebagai content creator. Suka dukanya apa? Ada yang meremehkan nggak? Suka dukanya palingan kalau konten kita mungkin menurut orang itu kurang lucu, pasti di komenan itu aneh-aneh semua itu. Iya. Kadang kalau orang itu nggak suka sama kita pasti salah terus kita dilihatnya. Kemarin saya buat konten kan, malah dihina, orang perendapan. Tapi iya, karena kayaknya ya konten kreator tuh tidak lepas dari hinaan. Iya. Itu udah pasti tuh. Oke. Makanya konten kreator tuh nggak perlu mendengarkan orang-orang di sekitar lah. Fokus aja, kalau terhambat ya susah kan. Betul. Berarti Bang Hanafi dibilang perindavan, apa jawabannya kemarin? Enggak dibalas, dibiarin aja gitu. Kirain kayak gitu. Pulanglah ke India gitu. harusnya diladenin Bang, pakai kayak baju adat India gini-gini.
ya kan? Jadi ide konten nggak? Rencana mau buat street food mungkin. Aduh. Hello, how are you? Sekalian aja gitu. Iya. So kita bahas kan kalau Bang Adit tadi komika, kita bahas branding ya. Nah boleh nggak diceritain nih branding komika Bang? Sebagai komika itu brandingnya seperti apa gitu? Saya dari awal dulu mulai coba-coba open mic itu awalnya belum tahu apa itu persona komika itu kan. Jadi setelah beberapa bulan, beberapa tahun mungkin baru ketemu personanya. Jadi di stand up itu banyak tekniknya, banyak apanya kan. Jadi saya biasanya pakai self deprecating. Apa itu Bang? Self deprecating itu menghina apa yang ada di diri kita aja gitu. Jadi kita sebagai objeknya, kita sendiri sebagai objeknya untuk dijadiin jokes atau apa gitu. Nah itu dampaknya apakah penonton terhibur Bang atau gimana? Dari pengalaman Abang? Oh terhibur banget. Iya. Terbukti banget kalau kita nih suka ketawain orang ya. Sifat manusia lah, kalau nggak dihina ya menghina. Kalau Bang Adit lebih memilih hina saya. Hina sendiri gitu. Iya. Tapi di stand up tuh memang harus ada korbannya sebenarnya. Iya betul. Kalau nggak kita, kalau Orang nggak orang lain. Ya, Tapi harus ada bagusannya tuh objeknya. kita sebenarnya, karena orang pasti tidak akan mengalami kejadian seperti kita, makanya dia tertawa gitu ya. Betul. Iya benar juga gitu. Begitu. Kalau di stand up tuh rata-rata itu sebagian ya, maksudnya pasti Kebanyakannya yang kayak korbannya dia Diri sendiri sendiri. gitu. Tapi nggak apa-apa lah, cuan ya Bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi mentalnya aman pastinya kan. Aman. Udah berdamai ya. Udah biasa. Udah berapa tahun di stand up dia dah? Iya, dan itu terus ya. Oke. Kalau bisa dibilang istrinya cantik banget tuh. Iya dong. Banyak tuh yang komen tuh spill dukun. Nah itu tuh. Iya itu kalau udah bawa ke itu kan ada orang lain tuh ya. Iya. Istri ya jadi. Nah itu nanggapinnya gimana? Apakah sama nggak peduli, bodo amat, atau ada Apakah itu? minder? Kayak selagi dia nggak membawa keluarga gitu ya, ya udah kita ngebalasnya tuh dengan komedi lagi. Gitu. Ah gitu. Tapi emang ada dukunnya nggak? Sedikit. Ya, saya tahu sih. Tapi rata-rata tuh komika ya. Istrinya cantik loh. Wow. Rata-rata ya. Karena kayaknya enggak sekedar ganteng yang dilihat sekarang. Iya, apa tapi tuh, Bang? lebih ke lucu kayaknya. Nanyanya ke Bang Adit dong. Enggak, maksudnya kalau Abang kan belum. Jangan sok tahu. ya rata-rata gitu. Iya. Pasti Itu istrinya cantik-cantik. valid itu Bang karena Komika. lucu. Lucu, Dompet. unik, unik ya. Unik. Kalau dompet Gak usah dijawab deh. Bercanda. Oke, itu rahasia aja lah ya. Iya. Kalau mau tahu deketin lah komika gitu. Jangan di spill banget di sini gitu. Oke. Banyak suka dukanya jadi komika ya. Tapi beneran kita bahas ini deh Bang. Kan udah bisa dibilang udah belasan tahun jadi komika? Belum ya, 10 tahun ya? udah ya bisa dikatakan itu lah, range dari 8 sampai 10 tahun. Oke, cukup sangat lama dan pastinya butuh konsistensi pastinya. Betul. Nah, kalau Bang Adit lihat ya, di Kota Padang khususnya, jadi komika itu sebagai main job, apakah bisa ada peluang dikenal, sukses, atau memang harus goes to nasional dulu? Tergantung dari orangnya sih Kak. Biasanya kan Kalau dari pengalaman Bang Adit? stand up ini kan sebagai ajang batu loncatan aja. Kayak misalnya Indonesian Idol deh. Itu kan nyanyi itu. Jadi beberapa orang dari yang lulusan Indonesian Idol itu ada yang jadi pemain film. Benar. Ada yang jadi MC juga. Nah, sama kayak stand up itu sebagai batu loncatannya aja. Setelah itu terserah dari orangnya itu mau dijadiin kayak gimana, entah itu content creator, entah itu jadi pemain film, aktor, entah itu dia jadi MC atau segala macamnya gitu. Ya tergantung dari kitanya aja. Kalau kita memang pengen
berkarir di dunia itu ya harus konsisten gitu. Iya benar. Oke. Jadi maksudnya komika itu sebagai batu loncatan, tapi memilih untuk jadi jenis karirnya seperti apa, Betul. itu pilihan orangnya ya. Pilihan orangnya. Tapi pasti ada bumbu-bumbu komedi nanti. Gitu. Ngerti. Makanya di stand up tuh ada komunitasnya. Jadi ada wadah. Ini tempat kalian open mic misalkan. Berkembang lah gitu. Ya. Stand up itu kan melatih kita juga buat bicara sama orang, public speaking kita jadi bagus gitu. Dan membuka pikiran mungkin iya gitu. Oke. Berarti pas masuk ke komunitas kayak ini adalah wadah yang tepat bagi Bang Adit gitu. Iya. Benar. Oke. Nggak sekadar nggak sekadar melucu kan, juga keluarga di komunitasnya. Betul. Tempat kita sering diskusi apapun itu, soal bisnis lah, soal komedi lah. Ada yang jadi bisnismen setelah itu gitu. Oke, berarti memungkinkan sekali ya. Benar, untuk jadi sebuah job, tapi ya balik lagi ke orangnya. Gitu. Oke. Tasya boleh kok masuk komunitas. Oke. Coba stand. Kan kemarin udah daftar. Sama Bang Ambon langsung tapi kemarin. Tapi nggak di follow up gitu. Udah di DM. Langsung aja kemarin. Yang itu aja. Agak sombong ya. Bercanda. Boleh. Aku juga sangat suka stand up kan. Dan nanti kalau ada show-show yang lagi pasti nonton. Iya. Oke. Boleh nggak Bang Adit ceritain kayak gimana sih Bang Adit melihat komunitas Bang Adit sendiri, melihat komedi itu gitu. Kan bisa dibilang dari kecil bertumbuh dengan itu. Oke. Boleh nggak diceritain? Sangat bagus lah. Sangat bagus karena ya saya dulu udah pernah nyoba kerja di kantor, udah pernah ini, cuman ya merasa nggak cocok aja gitu. Setelah coba stand up lagi, balik lagi tuh jiwa-jiwanya. Ya memang orangnya bandel sih, nggak mau diatur gitu. MPO juga nggak? Kalau Bang Ambon MPO? Enggak. Ambon MPO karena dia kaya. Oh gitu. Kalau nggak kaya nggak boleh MPO. Nggak boleh. Kenapa? Ya masa udah nggak kaya masa sombong gitu. Tapi kan MPO tuh bukan sombong Bang Adit. MPO tuh kan mencari perhatian orang. Iya, bikin orang kesel pasti. Oke. Jadi Bang Adit lebih balik lagi sadar diri gitu. Sadar diri. Jadi kami siap menjadi sadar diri. Aduh, iya. Ya stand up bisa membantu lah, alhamdulillah. Pasti banyak nih para calon-calon stand up comedy di Kota Padang. Nah, kalau dari Bang Adit, apa nih pesan-pesan yang disampaikan? Pasti ada yang malu-malu nih, kayak takut dihina, takut menghina. Tapi kalau dari Bang Adit? Kalau baru-baru semua orang pasti malu buat tampil gitu ya. Awal-awalnya pasti malu, cuman ya tergantung dari kitanya. Kalau menurut saya pesannya ya jangan good attitude lah. Good attitude. Misalnya ya namanya kita juga baru, otomatis kita harus paham dengan lingkungan. Benar. Dan ya kalaupun tidak lucu, semua orang tidak lucu. Iya. Pasti belajar gitu. Ada juga yang lucu, ada juga yang enggak. Ya kalau yang enggak ya belajar aja terus. Belajar. Yang terpenting di komunitas stand up tuh sopan ya, Dit. Sopan biarpun dalam keadaan enggak lucu. Maupun lucu enggak lucu ya ada juga beberapa anggota ya Bang Ivi ya. Anggota komunitas ya enggak pernah open mic. Mungkin bisa dikatakan sekali dua kali lah. Berapa kali lah. Iya, cuman dia selalu dipakai, selalu dibawa kemana-mana sama anggota ya, karena dia attitude-nya bagus. Dia mau diajak ngapain aja dia bisa gitu. Itu modalnya ya, kayaknya di stand up comedy doang deh gitu. Iya. Di semua tempat ya. Iya. Attitude nomor 1. Sopan, rajin menabung. Bang Hanafi banget dong. Itu stand up. Kadang kan juga ada orang nih baru sekali, 2 kali, 3 kali dia tampil merasa lucu. Ada juga tuh ya yang star syndrome. Udah jadi dewa dia. Ada juga yang kayak gitu. Tapi ngomong-ngomong star syndrome, Bang Adit pernah nggak ngerasain itu? Enggak sih. Enggak ya. Membumi ya. Iya, tapi bisa dibilang komedi itu jadi apa ya, kayak
magical untuk hidup abang gitu? Berubah nggak sih semuanya? Kalau dibanding dulu atau sama aja? Berubah ya. Dan hanya dari satu kata, komedi. Tapi nggak semudah nyebutnya ya, banyak perjuangannya di belakang. Banyak. Kalau yang paling sedih boleh nggak di-spill? Ya mungkin dari beberapa tahun kadang ada yang di dalam tahun itu bukan tahun kita, jadi kadang nggak lucu, kadang lucunya biasa-biasa aja, kadang job sepi kayak gitu lah. Ya makanya kita harus konsisten aja dengan apa yang ada gitu ya. Kalau belum lucu ya harus coba lagi nulis lagi gitu. Bagus sih mindset Bang Adit ya. Kayaknya semua mindset komika yang masih bertahan itu ya kayak gini ya. Itu udah pasti tuh. Apalagi iya. komunitas di Padang kayak gitu mindsetnya sangat semuanya. Berjuang gitu ya. Iya. Ya namanya dunia nggak mungkin kita jadi peran utama terus kan. Betul. Wow, oke. Yang penting membumi. Nah, itu. Sekarang kan udah 2026 nih Bang. Ya, nah kita betul. mau nanya resolusi Bang Adit sebagai komika ke depannya, boleh nggak di-spill nih sedikit ke kita? Ya semoga selalu konsisten dengan yang sekarang, stand up sekarang ya udah konsisten aja. Semoga menjadi tambah lucu, yang masih biasa-biasa aja insya Allah menjadi tambah lucu gitu. Dan insya Allah saya kayaknya mau coba audisi Suci deh. Aduh, eksklusif dari kita nih. Gitu. Terus boleh diceritain nggak? Apa persiapannya deh? Persiapan untuk Suci ini. Nabung materi. Ya mungkin saya masih stand up masih pakai bahasa masih pakai bahasa Minang, tapi ya namanya kita komik lokal, kalau nge-convert dari bahasa Minang ke bahasa Indonesia itu kita nggak bisa, misalnya materi kita yang ini kita langsung cari bahasa Indonesianya aja itu susah. Vibes-nya juga nggak dapat sih. Nggak dapat, makanya kita harus nulis ulang lagi gitu. Ditranslate jadi susah. Jadi bahasa Minang ke susah. Indonesia ya. Nggak bisa. Diksinya beda. Jadi aneh biasanya kayak gitu. Jadi agak ada tambahan ini ya, kerjaan ya jadinya. Betul. Oke, berarti mau mencoba stand up pakai bahasa Indonesia nggak sih Bang untuk diteruskan gitu? Insya Allah. Apalagi mau di Suci kan. Insya Allah semoga aja dari situ. Ya pastinya para penonton nih harus dukung Bang Adit ya. Harus didukung lah. Amin. Saudara kita. Iya Pak. Jadinya nanti ada 3 dari Kota Padang yang udah ghost to nasional ya. Amin. Semoga ada terus Dan generasinya. Selanjutnya saya. Amin. Selanjutnya saya gitu tuh. Kru juga ya. Iya, terakhir Ded, ada nak rencana untuk membuat sebuah show? Show. Kan kemarin udah Ambon tuh Adit openernya. Sekarang Adit sebagai tokoh utama dalam sebuah show, mau nggak kira-kira? Ada rencana? Kalau dibilang pengen sih, cuman ya kayaknya masih ada yang kurang gitu. Masih belum bisa bikin, masih banyak kurangnya untuk bikin materi, bikin pertunjukan open mic stand up itu dalam waktu 1 jam kalau nggak salah itu ya. Iya, 1 jam. Show, ya. Masih belum pantas gitu. Bukan belum pantas, masih belum mampu gitu. Iya. Oke. Paling dikit 30 menit Adit dah. Iya. Paling panjang sejam sampai 2 jam. lah. Iya. Tapi saya yakin sih Bang, kalau kata Bang Hanafi tadi lucuan abang pada Bang Ambon. Iya. Ada sama aja Kak. Bang Ambon yang nonton gue blokir. Baru diundang. Ada keinginan untuk explore jenis komedi baru untuk Bang Adit? Pengen, cuman belum dapet formulanya. Oke. Kalau bisa kalau udah nasional nanti yang tepi jurang ya. Baru tepi jurang udah masuk penjara. itu. Tepi pantai boleh. Boleh. Kan rumahnya pantai kan. Ya betul. So, asik banget ya kali ini. So thank you Bang Adit udah ke podcast Buka Kata, udah ngasih
humor-humornya nih kepada para penonton nih. Dan jangan. Woi jangan. Moga impiannya untuk ke audisi nanti di Suci bisa berjalan lancar dan masuk ya. Benar-benar masuk. Lolos gitu. Kami menunggu kabar baiknya. Iya. Amin. Nanti main lagi ya ke sini ya. Siap. Nanti nggak kenal. Benar. Oke, so thank you ya Bang Adit. Iya, sama-sama. Kita lihat ke kamera dulu Bang. Say bye. Bye guys. Terima kasih. Oke.